Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku semuanya kelas 8, kita ketemu lagi setelah beberapa bulan kalian belajar di rumah. Untuk kali ini di tahun ajaran baru 2020-2021 kalian kelas 86 dan 87 belajar bersama saya, Ibu Alma. Kita akan belajar IPA selama 1 tahun di kelas 8 bersama saya. Sementara ini kita masih belajar secara BDR, belajar dari rumah. Saya akan mengirimkan materi melalui video, melalui PowerPoint yang saya rekam, dan beberapa saya kirimkan tugas LKPD di Google Classroom. Ikutin terus video saya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Materi pertama kita adalah gerak pada tumbuhan. Seperti yang kalian ketahui di materi kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang ciri makhluk hidup. Beberapa ciri makhluk hidup yang sudah kalian pelajari di kelas 7, sudah ada beberapa yang kalian pelajari di materi. Di kelas 8 ini, di materi IPA yang pertama, kalian akan mempelajari satu lagi ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Ciri makhluk hidup bergerak yang akan kita pelajari sekarang adalah gerak pada tumbuhan. Nah, kita lihat. Ini adalah tumbuhan Kamboja, kalian bisa lihat. Ya, jadi ini adalah batang utamanya. Ini batang utamanya. Tumbuhnya dia membengkok. Harusnya kan dia tumbuh ke atas begini, tapi dia tumbuhnya membengkok. Kalian bisa lihat batangnya membengkok. Kalau dari jauh akan terlihat batangnya akan tumbuh membengkok. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa batang tumbuhan Kamboja ini membengkok menjauhi dinding itu? Padahal secara teori batang dia akan tumbuh ke atas. Perlawanan dari gravitasi bumi, maka batang itu tumbuhnya ke atas. Tapi ini dia sedikit membengkok. Kira-kira kenapakah batang tumbuhan Kamboja ini membengkok? Jawabannya nanti akan kalian ketahui di materi saya. Kita lanjutkan ya. Oke, ini adalah materi kita yang pertama, gerak pada tumbuhan. Kata kunci dari materi ini adalah ciri makhluk hidup, gerak, tumbuhan, aktif, dan pasif. Kita lanjut ya. Sebelum kalian lanjut tonton video saya, jangan lupa kalian subscribe dulu. Kalian subscribe, kemudian kalian nyalakan loncengnya, dan kalian like. Ini adalah channel YouTube saya. Oke. Ciri makhluk hidup. Dikatakan hidup, benda itu harus memiliki beberapa ciri. Salah satunya adalah bernafas, membutuhkan nutrisi, bergerak, beradaptasi. Masih ada 4 ciri yang lain, tolong kalian tulis di buku tulis kalian. Nanti bisa kalian foto atau langsung ditulis di kolom komentar di Google Classroom. Oke. Ya, dilengkapi ciri-cirinya, catat di buku tulis IPA atau di komen langsung di Google Classroom saya. Yang kita pelajari sekarang adalah gerak pada tumbuhan. Secara umum, tumbuhan itu melakukan gerak. Ada gerak higroskopis, itu adalah gerak pada tumbuhan yang diakibatkan karena kekurangan kadar air yang ada di tumbuhan itu. Kemudian gerak esionom adalah gerak yang diakibatkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan, dan gerak endonom adalah gerak yang diakibatkan oleh rangsangan dari dalam tumbuhan. Kita akan membahas tentang gerak esionom dulu, dibagi lagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, kemudian gerak nasti, dan gerak taksis.
Masing-masing masih dibagi lagi. Tropisme itu ada fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, hidrotropisme. Nasti itu masih dibagi lagi, ada seismonasti atau tikmonasti, niktinasti, fotonasti, dan nasti kompleks. Untuk taksis ada fototaksis, ada kemotaksis, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tropisme. Tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Saya ulangi lagi, tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Di contoh gambar nomor 1 ini, ada sebuah gambar tanaman yang diletakkan di pot, posisinya menyamping atau tertidur, dan satunya dibalik. Ketika dia tumbuh, yang dibalik ini, pertama batang akan tumbuh ke bawah, kemudian dia membengkok ke atas. Kalau yang di sini, setelah dia tumbuh ke samping, dia membengkok lagi ke atas. Nah, kalian tolong sebutkan, kira-kira ini termasuk dalam gerak, namanya gerak tropisme apa, dan jenis rangsangannya apa. Silakan dicatat, ini soal yang pertama. Yang kedua, ini tanaman diletakkan di dalam kardus. Di kardus ini dikasih lubang, kemudian tumbuhnya batang dari tanaman ini kacang hijau, dia tumbuh menuju ke lubang ini, keluar dari lubang. Setelah itu dia akan membengkok ke atas. Nama geraknya disebut apa dan jenis rangsangannya apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada sebuah tanaman yang memiliki sulur. Ini contohnya adalah bisa anggur, bisa juga sirih. Ketika sulur ini bertemu dengan batang yang keras, maka dia akan membelitkan sulurnya seperti ini. Dia membelitkan seperti ini. Nah, terbelit seperti ini. Kira-kira geraknya disebut gerak apa? Dan jenis rangsangannya adalah apa? Oke. Sebelum saya lanjutkan ke gerak nasti, ini saya berikan contoh yang real tentang gerak tumbuhan yang dia memiliki sulur dan membelit di batang. Kalian bisa perhatikan, ini tanaman anggur, ini adalah sulurnya. Nah, ketika dia bertemu dengan sesuatu yang keras seperti ini, dia akan membelit. Dia akan membelitkan sulurnya. Nih, dia akan membelitkan sulurnya. Dia memiliki batang yang kurang kuat, sehingga ketika dia tumbuh, dia harus mencari sesuatu benda yang lain yang keras untuk dia membelitkan sulurnya. Nah, ini kalau dia ketemu batang seperti ini, dia akan tumbuh dengan membelitkan sulurnya. Ini adalah sulurnya. Jadi ini adalah tanaman anggur. Jadi rangsangannya berupa sentuhan. Rangsangannya berupa sentuhan. Rangsangannya berasal dari luar, karena rangsangannya berasal dari luar tumbuh-tumbuhan itu. Dan ketika dia bertemu dengan rangsangan tadi, maka dia akan merespon dengan mendatangi rangsangan. Itu adalah ciri dari tropisme. Gerak tumbuhan di mana tumbuhan itu akan bergerak mendekati rangsangannya. Nah, untuk Kamboja yang ini tadi, ketika dia batangnya membengkok, dia mencari sinar matahari. Jadi dia membengkokkan batangnya ini karena dia mencari sinar matahari. Jadi rangsangannya berupa sinar matahari. Batangnya dibengkokkan mengarah ke tempat yang terang, yang ada sinar matahari. Jadi rangsangannya adalah sinar matahari atau foto. Jenis geraknya, kalau dia mendekati rangsangan, maka geraknya adalah tropisme. Tinggal kalian gabung saja, nama geraknya adalah fototropisme. Kita lanjutkan dengan gerak yang kedua, yaitu nasti. Nasti adalah gerak pada tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Yang pertama ini adalah bunga pukul 4.
atau Mirabilis jalapa, dia akan membuka mahkota bunganya di saat matahari terbit pagi dan sore hari. Jadi ada waktu tertentu. Rangsangannya berupa cahaya matahari. Nama geraknya adalah, karena rangsangan berupa cahaya matahari, berarti nama geraknya adalah fotonasti. Seperti itu contohnya ya. Yang berikutnya ini adalah tanaman lamtoro atau tanaman petai. Geraknya, setiap malam hari dia akan mengatupkan helaian daunnya, menutup helaian daunnya. Yang gambar yang kanan ini. Kalau pagi dia daunnya terbuka, kalau malam daunnya tertutup. Geraknya disebut dengan nikti nasti atau gerak tidur, berarti rangsangannya adalah kondisi malam hari atau kondisi gelap. Nah, yang ini Mimosa pudica atau putri malu. Ketika kalian menyentuhkan tangan atau sesuatu ke daun putri malu, maka dia akan mengatupkan daunnya. Disebut geraknya apa? Kemudian rangsangannya berupa sentuhan atau seismo. Nah, ini bunga yang ada di Belanda atau bunga tulip. Dia akan membuka saat musim semi. Jadi rangsangan suhu. Nama geraknya adalah termonasti. Ini adalah bentuk dari fisiologi, dari anatomi dari daun. Dari mulai bagian atasnya ini adalah epidermis atas, kemudian ini palisade, jaringan tiang, kemudian ini jaringan angkut, yang ini jaringan spons atau bunga karang, dan ini epidermis bawah. Di sini ada stomata atau mulut daun. Stomata itu bisa membuka dan menutup, diakibatkan karena adanya rangsangan dari beberapa zat kimia. Banyak rangsangan di sini. Sehingga gerak membuka dan menutupnya stomata daun disebut dengan gerak titik-titik. Rangsangannya bisa kalian lihat gini. Rangsangannya berupa apa saja. Kalian bisa cek. Nah, ini tadi yang kita bahas. Jadi gerak pada tumbuhan itu ada gerak endonom, esionom, dan higroskopis. Oke, terima kasih. Materi saya sudah saya sampaikan semua. Habis ini saya akan tunjukkan beberapa tumbuhan yang melakukan gerak-geraknya. Soal yang saya sebutkan di video tadi, yang saya tulis di video tadi, bisa kalian isi jawabannya di buku tulis kalian, kemudian bisa kalian foto dan dikirimkan di Google Classroom, atau bisa juga kalian komen di video YouTube saya. Kita ikutin ya lanjutannya. Kita akan cari beberapa tanaman yang melakukan gerak-gerak, apakah nasti, tropisme. Oke. Nah, ini adalah tanaman pohon asam Tamarindus. Kalau siang dia akan membuka daunnya, tapi ketika malam kalian bisa amati saat malam hari dia akan mengatupkan daunnya, menutupkan daunnya. Karena kondisi gelap dia akan menutup daunnya. Jadi itu rangsangannya berasal dari luar, tapi dia tidak mengarah ke datangnya rangsangan, hanya dia menanggapi dengan menutupkan helaian daunnya. Nikti nasti. Oke, sampai jumpa. Kita akan ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum.